Assalamualaikum. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi dalam muatan bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, 1. Siswa mampu mengetahui macam-macam sumber energi di alam. 2. Siswa mampu mengetahui cara menghemat energi. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar yang pertama, ada yang tahu? Benar, anak-anak sedang olahraga. Gambar yang kedua, anak-anak sedang belajar di kelas. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan tenaga. Tenaga disebut juga dengan energi. Ada yang tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi dibagi menjadi 2. 1. Sumber energi yang dapat diperbaharui. 2. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yuk kita bahas contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat energi matahari. 1. Energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. 2. Energi matahari dapat menyehatkan tulang. 3. Energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik. 4. Energi matahari membantu mengeringkan benda. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui kedua yaitu air. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti untuk mencuci, memasak, mandi, minum, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik atau disebut juga dengan PLTA. Kita harus menggunakan air dengan bijak, menjaga dan merawat kelestarian sumber air. Jika sumber air tidak dilestarikan, akan terjadi krisis air bersih atau kekeringan. Kekeringan dapat menyebabkan kita sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Cara menjaga kelestarian air. 1. Membiasakan diri berperilaku hemat air, seperti menutup keran air yang sedang tidak digunakan. Cara menjaga kelestarian air yang kedua yaitu tidak mencemari sumber air, seperti tidak membuang sampah atau limbah di sungai. 3. Menanam pohon kembali. Dengan menanam pohon kembali dapat meningkatkan cadangan air dalam tanah. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan energi listrik. 4 yaitu makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.
Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Salah satu contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati dan terkubur di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Sumber energi yang diperoleh dari bahan bakar fosil antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak bumi kemudian diolah di kilang minyak. Hasil olahan minyak bumi antara lain oli, solar, minyak tanah, bensin, dan gas LPG. Minyak bumi jika digunakan terus-menerus, cadangan minyak bumi akan habis. Jika sudah habis, dibutuhkan waktu hingga jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Cara menghemat energi hasil olahan minyak bumi seperti minyak tanah dan bensin antara lain. 1. Menggunakan angkutan umum. 2. Berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor saat ini semakin meningkat. Bahan bakar yang dihabiskan pun semakin banyak. Untuk menghemat bahan bakar, kita dapat mengurangi kendaraan bermotor. Pengurangan kendaraan bermotor juga dapat mengurangi pencemaran udara. Udara juga merupakan sumber energi bagi kita. Berikut cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara. 1. Menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. 2. Menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar, seperti sepeda. 3. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 4. Tidak menebang pohon sembarangan. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang kedua yaitu batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang ketiga yaitu gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan penggerak mesin namun jumlahnya sangat terbatas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.